Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sita Ayu Melati, koas dari periode 8. Di sini saya akan melanjutkan perawatan gigi tiroid lengkap di tahap kesejajaran dan MMR. Pertama-tama, pastikan rongga mulut pasien dalam keadaan kosong. Baik trim rahang atas dan rahang bawah diambil terlebih dahulu. Kemudian, posisikan pasien duduk tegak lurus, menghadap ke depan dengan posisi rahang bawah sejajar dengan lantai. Selanjutnya dilakukan penentuan garis campur. Garis campur terbentuk dari tragus kanan, subnasal, dan tragus kiri. Nah, untuk penentuan tragus, yaitu kita lakukan palpasi pada 4 mili di depan MAE atau meatus acusticus externus. Kita lakukan palpasi, kemudian instruksikan pasien untuk membuka mulut. Nah, pada bagian yang menonjol inilah titik tragus dan menghilang saat menutup mulut. Setelah ditemukan titik tragus, kita lakukan penandaan dengan menggunakan spidol. Selanjutnya, tali dihubungkan pada titik-titik yang telah kita tandai tadi. Kemudian difiksasi dengan menggunakan selotip. Kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan kesejajarannya. Setelah itu masukkan petrim rahang atas ke rongga mulut pasien. Kemudian masukkan occlusal guideline ke rongga mulut pasien. Kemudian dicek kesejajarannya pada bagian posterior, dilihat dari lateral. Pada bagian posterior, garis campur yang terbentuk itu sejajar dengan occlusal guideline. Kemudian untuk bagian anteriornya itu pada occlusal guideline-nya sejajar dengan interpupil. Kemudian lakukan penyesuaian sampai sejajar. Kemudian setelah sejajar, masukkan petrim rahang bawah ke rongga mulut pasien. Kemudian dilakukan penyesuaian baik dari petrim rahang atas dan rahang bawah. Pastikan tidak ada rongga atau tidak ada celah, dan petrim rahang atas dan rahang bawah rapat. Kemudian dilakukan penyesuaian midline dari rahang atas dan rahang bawah. Selanjutnya ke tahap MMR. Setelah petrim rahang bawah dimasukkan, kemudian disesuaikan, kita lakukan pengukuran VDR. Nah, untuk VDR itu diperoleh dari pengukuran antara pupil sudut mulut dan hidung dagu. Kita lakukan pengukuran dengan menggunakan sliding caliper. Kita ukur pada pupil sudut mulut dan antara hidung dan dagu. Nah, apabila pupil sudut mulut dan hidung dagu sudah didapatkan hasilnya sama, berarti VDR sudah didapatkan. Selanjutnya dilakukan pencarian video dengan cara petrim rahang bawah dikeluarkan terlebih dahulu, kemudian dilakukan pengurangan kurang lebih 2 mm pada petrim rahang bawah. Kemudian petrim rahang bawah dimasukkan lagi ke rongga mulut pasien. Kemudian dilakukan pengecekan fonasi pada pasien. Pasien diinstruksikan untuk mengucapkan S, dan M. Nah, interpretasinya apabila pasien mengucapkan huruf S saliva menyembur, berarti free waist space-nya berlebih, dilakukan penambahan pada petrim rahang bawah. Nah, apabila saat pasien mengucapkan huruf M kesulitan, berarti free waist space-nya terlalu kecil, maka dilakukan pengurangan pada petrim rahang bawah. Kemudian dilakukan pengecekan kembali dengan cara petrim rahang bawah dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien, kemudian pastikan fonasinya sudah baik. Setelah itu dilakukan penyesuaian oklusi sentrik dan relasi sentrik. Selanjutnya di sini dilakukan pencatatan relasi sentrik dan oklusi sentrik. Untuk relasi sentrik, pertama-tama kita instruksikan pasien untuk menghadap atau mendongak ke atas dengan posisi mengatup, kemudian operator mengecek pada bagian kondilnya. Kita cek pada bagian prosesus condyloideusnya apakah sudah berada paling posterior dari fossa glenoid. Kemudian dilakukan pengecekan pada petrim rahang bawah, apakah petrim rahang bawah itu agak lebih ke posterior dibanding dengan petrim sebelumnya.
Apabila bedrim rahang bawah itu agak lebih ke posterior dari bedrim sebelumnya, kita lakukan penandaan pada oklusal dari bedrim rahang atas dengan menggunakan crown lace atau menggunakan sonde. Kita buat garis melengkung sesuai dengan kelebihan dari bedrim. Kemudian setelah itu dilakukan pengurangan pada bedrim rahang atas sesuai dengan yang kita buat tadi. Selanjutnya dilakukan pencatatan oklusi sentrik. Apakah bedrim sudah tepat pada midline, intercanina, dan garis senyumnya, dan sudah tidak bergeser. Setelah itu, pasien diinstruksikan untuk duduk tegak, menghadap ke depan, dan instruksikan untuk menelan ludah berkali-kali. Atau bisa juga pasien diberi minum untuk diinstruksikan menelan. Kemudian dilihat midline tidak berubah, maka oklusi sentrik sudah terbentuk atau sudah didapatkan oklusi sentrik. Selanjutnya, sebelum dilakukan fiksasi, kita cek terlebih dahulu fonasi, penelanan, dan estetik. Untuk fonasi, kita bisa instruksikan pasien untuk mengucapkan S, dan M. Apakah sudah tepat dalam pengucapan S dan M-nya? Kemudian dilakukan pengecekan estetik. Nah, pada pasien yang tidak menggunakan gigi tiruan, itu biasanya garis bibirnya itu mengalami penurunan atau melengkung. Ketika sudah menggunakan bedrim, garis bibirnya itu akan terlihat lurus ke arah lateral atau distal ataupun samping. Ini akan membuat pasien nampak lebih muda. Selanjutnya dilakukan pengecekan penelanan dengan cara pasien diinstruksikan untuk menelan ludah atau diberi minum, kemudian dicobakan ke pasien apakah pasien sudah dapat menelan dengan baik dan benar. Kemudian kita fiksasi bedrim rahang atas dan rahang bawah menggunakan isi staples yang telah dipanaskan di atas api spiritus. Letakkan fiksasi di belakang garis caninus kanan maupun kiri. Baiklah, sekian simulasi kesejajaran dan MMR dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.